المسلمين رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم قدره الله وشرفه ومن يرغب من الأيام وعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita berada di hari yang amat mulia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan meninggikannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, pahala baginya sama seperti berpuasa setahun lamanya. Manakala khatib berada di atas mimbar, maka dengarkan dan perhatikanlah berita hari raya Idul Fitri itu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Maka dengarkan dan perhatikanlah berita hari raya Idul Fitri itu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Maka dengarkan dan perhatikanlah berita hari raya Idul Fitri itu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaka wahdah, wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
kaum muslimin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala makhluk yang ada di dalamnya. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk, hidayah dan rahmat kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Hingga pada detik ini di hari yang fitri dan mulia ini dapat berkumpul di tempat yang mulia ini beserta dengan orang-orang yang mulia, dan insya Allah mudah-mudahan Allah yang Maha Mulia akan mengangkat kemuliaan. Sungguh ada pujian dan rasa syukur yang tiada terhingga hanya untuk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan kasih sayangnya kita dapat melewati hari-hari, malam-malam dan waktu-waktu yang utama di bulan suci Ramadan. Kita menunaikan amalnya dan ibadah di bulan yang mulia ini. Bahkan dengan penuh harap kita dapat meraih bulan Ramadan yang kemuliaannya sama dengan ibadah 1000 bulan lamanya. Tentu rasanya berat kita meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Ingin rasanya kita terus berada di bulan yang indah dan penuh barokahnya. Namun waktu tetaplah waktu yang pasti berlalu. Kini saatnya kita seluruh umat Islam di seluruh dunia merayakan kemenangan dengan kumandang takbir, takbir dan takbir berkumandang di mana-mana. Umat Islam di seluruh jagat raya ini bersatu padu melantunkan irama membesarkan Allah, memuji dan mensucikannya sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah dianugerahkan. Mengucapkan rasa syukur atas hidayah dan hidayah Allah yang begitu besar, karena kita telah berhasil mengikuti rentetan ibadah pada bulan suci Ramadan sebagai bagian untuk mendapatkan ganjaran dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kembali kepada fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaklukkan di dalam firman-Nya, wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian sempurnakan bilangannya, menaklukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuk hidayah, agar setelah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah saatnya kita ucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur qalbi dengan mengakui nikmat-nikmat Allah. Syukur qalbi dengan melantunkan tahmid, tasbih, takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur amali dengan menjadikan segala nikmat-Nya sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya, menunaikan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sehingga kelak dengan syukur tersebut Allah berkenan menambah terus nikmat-Nya kepada kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan boleh saja berlalu, namun kesan dan pesan yang harus tetap melekat dalam relung hati, nafas, gerak dan hidup setiap muslim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata menjadikan Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya ada 2 bulan puasa, salat sunat tarawih dan ibadah lainnya. Namun juga ingin memberikan pelajaran berharga kepada hamba-hambanya akan perasaan bahwa mereka sangat memerlukan dan membutuhkan ibadah, bukan sekedar taklif dan bukan belaka. Manusia diperintah untuk beribadah bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sejatinya amal ibadah yang kita tunaikan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, selama bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan, tidak akan mampu menambah sehingga sana Allah. Begitu juga
Sebaliknya jika kita semuanya tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya kita tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu memerangi apalagi menjatuhkan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahil hamd. Sejatinya semua ibadah yang kita tunaikan itu baik wajib maupun sunnah, semua mematakan kembali kepada kita yang melakukannya. Kebaikan-kebaikannya yang akan kita rasakan. Demikian juga ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu juga kita akan merasakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga merupakan bulan sebagai salah pendidikan dan pembinaan yang unik dan komprehensif, baik untuk pembinaan ruhiyah spiritual, jasadiah jasmani, ijtimaiyah sosial, khulqiyah akhlak dan qadariyah peradaban serta jihadiyah pada diri umat Islam. Ibarat lembaga pendidikan yang di dalamnya para pelajar ditempleng, dididik dan dibina secara ketat, sehingga kelak setelah keluar dari lembaga tersebut menjadi pelajar mumpuni, berprestasi dan unggul serta berdaya guna. Ketika mereka dididik dengan materi yang baik, ditempat dengan pembinaan yang maksimal dan kurikulum yang jelas, maka kelak mereka menjadi sosok yang bukan saja memberikan maslahat untuk dirinya sendiri, namun juga bermanfaat untuk keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan negara. Begitu pula dengan bulan Ramadan yang dalamnya terdapat kewajiban sunnah tarawih, tilawah Al-Quran dan amal lainnya, merupakan sarana penempaan dan pendidikan yang memiliki turun langsung dari Yang Maha Muda, sehingga kelak ketika keluar dari madrasah Ramadan ini menjadi sosok pribadi yang soleh dan muslim. As-salatu wadul Islam, perbaiki diri kita sebelum berbaik kepada yang lain, agar kita menjadi pribadi as-salihu wal muslim, baik secara individu maupun secara sosial, sehingga lahirlah sosok pribadi muslim yang mumpuni, yang memiliki syakhsiyah Islamiyah mutakamilah mutawazin, sosok pribadi Islam yang komprehensif dan seimbang, tidak hanya berjiwa bersih, berbadan sehat dan berakhlak mulia, namun juga memberikan kebaikan kepada dirinya dan kebaikan kepada lingkungan, keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Demikianlah cara Allah memperbaiki suatu negeri, bangsa atau kaum, bukan saja yang langsung membuka negeri, bangsa atau kaum, namun dengan cara memberikan sarana perbaikan jiwa-jiwa secara personal terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala melakukan di dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum sendiri yang mengubah dirinya sendiri. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai tingkat kualitas yang mulia atau dengan kita at-taqwa, tidaklah semudah menggali telapak tangan, namun membutuhkan proses yang harus ditempuh oleh setiap mukmin. Selain harus menandasi dengan keimanan, namun juga harus menempuh proses berat sehingga mampu memberikan output yang baik dan mulia. Begitulah ketika Allah menginginkan derajat takwa yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Landasannya iman, prosesnya ibadah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan adalah berupa puasa dan serangkaian ibadah-ibadah penyerta lainnya. Mendirikan sholat tarawih, qiyamul lail, memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, berzikir, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besarnya, sehingga pada ujungnya lahirlah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Hingga saat ini kita belum sadar pada dasarnya kita masih berjalan pincang dengan ketakwaan dan kesahihan kita. Tapi setidaknya selama sebulan lamanya kita di tempat Allah menempatkan kepada kita kemurahan dan rahmat-Nya, tergantung dengan kita. Apakah kita ingin memetik dan memeluk pundi-pundi rahmat itu yang akhirnya nanti akan menjadi sebuah suatu ketakwaan yang pada hari ini kita layak untuk memandangkan takdir itu, karena kita telah memperoleh takdir berupa takdir kemenangan karena hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan sejatinya adalah merupakan sebuah proses untuk menjadikan diri kita menjadi diri yang suci, jiwa kita menjadi jiwa yang suci, sehingga nantinya akan memberi warna di dalam kehidupan keluarga kita, menjadi pribadi-pribadi yang suci, suami yang jiwanya suci, istri yang jiwanya suci, maka diharapkan akan lahir anak-anak yang jiwanya suci. Karena Allah menjanjikan dengan kesucian itu, ada aflaha man tazakka, sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan jiwa. Bukan hanya ibadah personal, tetapi juga sudah Ramadan mendidik kita untuk punya empati, solidaritas dan soliditas kita. Betapa kita telah menyaksikan begitu banyak visualisasi yang dapat kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahwa betapa kita selama sebulan lamanya kita berbondong-bondong untuk menjadi kaum yang punya harta dengan banyak bersedekah berinfak, sehingga bisa kita lihat di mana-mana betapa banyak orang yang punya empati kepada sesamanya, kepada saudara-saudaranya, khususnya kepada orang-orang miskin. Sehingga itulah sebenarnya bahwa bulan Ramadan telah menampilkan sosok Islam yang benar, dan wajah-wajah itulah yang seharusnya akan kita bawa selama 11 bulan dalam 5 bulan suci Ramadan. Masyarakat muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin telah kita raih, tapi kita harus ingat bahwa sekiranya kita masih ada hubungan kita dengan sesama, mungkin masih ada rasa dendam, rasa benci kita, iri, dengki dan sebagainya, mungkin masih ada dosa terhadap sesama kita, maka pada hari ini mari kita bukakan hati, kita lapangkan hati kita untuk memaafkan seluruh dosa dan kesalahan saudara-saudara kita. Bagi kita para bapak, mari kita lihat apakah selama ini kita tidak menzalimi anak-anak kita dengan tidak memberikan pendidikan yang benar, tidak memberikan kasih sayang yang benar, atau justru yang setiap hari kita berikan adalah kezaliman. Sehingga wajar saya kalau anak-anak kita masih banyak yang berkelilingan pada bulan suci Ramadan ini, seolah-olah mereka tidak peduli lagi bahwa apa itu Ramadan, tapi mereka sesungguhnya butuh perhatian kepada kita. Bagi para ibu, Allah memberikan kepada kita kasih sayang, rahim yang kita berikan oleh Allah. Lahirnya bayi-bayi itu hendaklah ditempatkan dengan kasih sayang, karena anak-anak kita sejatinya membutuhkan sosok bapak dan sosok ibu di dalam kehidupan. Bagi para suami, kalau masih ada kezaliman yang kita berikan kepada istri kita, mari kita mohon ampun, minta maaf kepada. Wahai para istri, jika selama ini kita tidak patuh kepada suami kita, maka hari ini masih terbuka lebar untuk saling memaafkan. Wahai para anak-anak yang masih punya bapak, masih punya ibu, yakinlah bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua kita. Jangan menzalimi mereka, apatah lagi purnakan kepada mereka. Kita tidak akan bisa memenuhi kebaikan di dalam hidup di dunia ini, apatah lagi di dalam dunia nanti di akhirat kelak. Mari kita selalu berbakti pada kedua orang tua kita.
Kalau orang tua kita sudah meninggal, mari kita doakan semoga mereka selalu tawa, selalu ceria-ceria menanti yaumul hisab di alam kuburnya karena menikmati kesalehan kita. Jangan biarkan orang tua kita di alam kubur menangis karena melihat kelakuan perilaku kita di atas dunia ini. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati, ampunan Allah telah kita raih. Jiwa-jiwa kita semua bersih, dosa-dosa di antara kita sesama telah terampuni semua karena kita telah melapangkan hati kita. Kita telah meminta maaf kepada saudara-saudara kita sekalipun mereka belum minta maaf kepada kita. Tapi yang pasti bahwa tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Rumah kita terbuka lebar. Begitu banyak ucapan selamat yang kita terima selama 1-2 hari ini. Ucapan selamat menunaikan salat Idul Fitri, selamat meraih kemenangan. Maka lantas-lantaslah pada hari ini kita berkumpul merayakan salat Idul Fitri, mengandalkan takbir sebagai simbol kemenangan yang telah kita raih selama 1 bulan lamanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tabarak bi jalalika wa kamalika ala ashabi ibalik sayyidina wa mawlana Muhammadin wa kullu sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa alhamdulillahi katsira. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliful bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Maka ya Allah, ya Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un 'alimun mujibud da'wati qadiran 'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana aghfirna bersama. Wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa sabbihuhu min fadlikum wa dhikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.